Saya nggak emosi, cuman saya selaraskan antara perkataan saya dengan tipikal kamu. Sekarang kamu katakan babi itu halal, mana dalilnya? Bentar ya. Aku cari dulu ya. Silakan. Silakan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Orang gaul, kamu itu di lingkungan kamu itu dikucilkan, disudutkan. Kamu lewat orang pada mencibir. Dari gaya suaramu ini aku tahu. Makanya gitu kurangi ya? coli. Ya, Coli. kamu jangan terlalu banyak coli. Yang perkosa diri. Makanya otakmu nggak berfungsi normal Coli gitu. apa? Kamu katakan babi itu halal katamu. Mana dalilnya? Orang rusak, sampah masyarakat. Inilah kalau kelamaan nyembah manusia kayak gitu otaknya orang rusak. Bentar lagi ini. Nah, ini satu nih naik nih. Baru berani dia naik. Kita lihat apa. Jadi jangan salahkan kita ya, jangan salahkan kita kalau umat Islam itu tegas kepada kalian. Kenapa? Sebenarnya tadi itu wakil dari hati yang busuk orang-orang ini terhadap Islam. Cuman karena kalian itu minoritas, masih takut-takut kalian menghujat. Andai kan kalian mayoritas, saya yakin di negara ini anak-anak kami sudah tidak berani lagi ke masjid untuk sholat, untuk mengaji di masjid. Andai kalian mayoritas. Cara senam perut tentang Quran. Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa membaca. Sementara kami umat Islam diajarkan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatsu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kami ingin menjelaskan tapi tidak ada perangkat di dalam isi kepalamu yang bisa nangkap penjelasan kami. Kita mau menguraikan data, kamu tidak punya hati dan tidak punya akal, matamu buta, telingamu tuli. Jadi percuma kan? Nah, nanti kalau kita layani hujat-hujatan. Allah itu adalah manusia, mana dalilnya? Seperti ini katanya. Kan menghina. Tidak ada satupun apologet muslim berbicara tentang Bible tanpa ilmu. Kami pakai ilmu. Anda mau pakai bahasa Yunani pun kita layani. Bahasa Ibrani juga kita layani. Kalian membahas Quran hanya terjemahan dan terjemahan kalian maknai dengan otakmu itu yang sudah bercampur dengan lemak babi dan lemak guguk. Ya kan? Nah, kalau kita bicara keras, semua penghujat laporin. Dan macam ini, macam biawak, pakai konde aja kalian itu semua. Kalau bisa menghujat juara satu. Cerminan daripada kalian itu yaitu tadi membahas kitabnya umat Islam tanpa ilmu kayak gitu. Allah itu laki-laki, manusia dan juga jin. Kan biadab. Sementara Allah diambil, digunakan di kitabnya. Tak malu-malu. Menghujat Allah juara, tapi mengambil Allah masuk ke dalam kitabnya halu. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kan biadab. Oke, sapa dulu. Sualembayung, Protestan apa Katolik? Islam. Aku Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bang Sualembayung. Ya, Tetap semangat. aku ikut ini kok. Kita yang Islam ini kok bahas-bahas Alkitab ya. Kenapa nggak kita bahas Al-Quran aja? Kenapa emang ada larangan di dalam Al-Quran? Ada larangan dalam Al-Quran Bukan. membicarakan tentang orang kafir, ada gitu. Terus Itu kan secara tak langsung jadinya kita memberitakan Injil. Kafir ya. kenapa? Kita beritakan aja Al-Quran, kenapa?
Maksudnya apa? Iya. Cara nggak Maksud langsung, Anda apa? Cara nggak langsung berarti kita menyebarkan Injil Heeh. ini. Kalau itu yang kita bahas. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa rupanya? Nggak boleh lah. Ada larangan di Al-Quran. Kenapa nggak boleh? Kamu siapa? Kamu Nggak siapa boleh. larang-larang? Bukan Ada dalilnya. Bukan. Nah, terus apa? Perdalam aja. Terus ilmu apa? Masing-masing. Lah, orang berbicara tentang Injil itu sudah memperdalam Al-Quran, Bung. Enggak. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu firman Allah. Anda siapa? Islam apalagi Anda ini? Kristen ini ngaku-ngaku Ini bukan Islam nih pasti ya. bukan Islam. Ini Marcel Mana ini ada seorang muslim Islam. melarang membahas Injil? Wah, model kalian ini udah kayak gini semua ya. Ayo dong, pakai jati diri dong. Saya penyembah dewa Molok. Gitu aja napa? Jangan kau bahas-bahas kitabku, biarkan misionaris merambah kemana-mana, biar memurtadkan semua orang. Bilang aja kayak gitu. Jangan Anda ngaku-ngaku muslim. Kenapa kita umat Islam ini bahas-bahas Alkitab? Nenekmu kiper, sejak kapan kitab orang Kristen itu disebut Alkitab? Hmm? Hmm? Kenapa nggak dibahas Al-Quran? Apa? Nah ini kita sedang bahas Al-Quran. Bahaslah. coba Dari lah. tadi kita bahas Al-Quran. Mereka tadi bertanya, temanmu tadi bertanya. Bahas. Makanya kami menjawab. Bahaslah Nah, berpendapat. yang kita bahas, tadi itu yang kita bahas Al-Quran, Bung. Bahaslah sekali lagi baru ku dengar. Kalian yang ada Apa di yang sini ingin aja. kamu? Kalian yang ada di Kenapa? sini aja. Bahas aja Al-Quran kalian yang ada di sini. Ini Nah, kan kenapa bagus. rupanya kau? Kau itu dari sekte apa dulu? Jujur dulu kamu. Aku biar lebih kenal. Kamu- Allah. Tanya dulu baik-baik dulu nih orang. Kamu Muslim atau Kristen? Sini Bukan saya dulu. Kristen dia ini, Kristen Bang Andi, Kristen. Aku mau lebih Beginilah, dekat. ini Aku ajaran mau lebih Kristen dekat itu sama memang Allah. begitu. Penyembah manusia itu memang diajarin begini, licik, cerdik, seperti iblis kalian itu. Kan perintahnya, kan aku mengutus engkau, cerdiklah seperti ular. Ular itu identik dengan iblis. Oke? Nggak percaya diri, ngaku-ngaku Islam. Tapi ternyata penyembah manusia. Hanya mau lebih dekat Ternyata sama pemakan Allah. babi. Allah. Nggak malu ngaku Islam. Oh, kami, meskipun kami paham Bible, najis kami 7 turunan ngaku sebagai oten. Paham kau? Saya mau lebih dekat sama Allah. Coba bahas Al-Quranmu di sini. Kamu bisa, kamu ngerti Al-Quran. Ya, Dasar Bacakan oten. surah Al-Ikhlas, supaya, silakan supaya baca. aku ngerti. Bahas di sini. Nggak perlu kamu ngerti. Emang lu siapa? Nggak perlu kamu bahas Quran. Nggak perlu juga Berarti- kamu ngerti. Berarti Apa? ada rahasia di Al-Quran. Nggak ada. Kalau kamu mau tahu, baca dulu Quran. Baca surah Al-Ikhlas. Ada Al-Quran di mana-mana dijual. Belilah kau Quran, kau pelajarilah Quran itu. Ngapain kau minta diajarin? Katanya ada Berarti ada sesuatu sesuatu. disembunyikan. Belajar apa? Ada Sesuatu apa? disembunyikan, kan? Sesuatu apa? Iya. Sesuatu Mana tahu, apa? Kalian tahu. Ini mana Kalian tahu? tahu. Kalian nggak Kalian tahu. Mau bahas. Kenapa kamu tidak mengaku Kristen? Kenapa? Iya. Sudah ku bilang, aku mau lebih kenal Allah. Tadi kau mengaku Islam. Iya. Dasar. Tes dulu, rukun Dasar. Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Kalau kamu Islam, 5. Itu Sebutkan. anak TK yang tahu. Anak TK. sebutkan coba, coba sebutkan. Iya. Ini kan Anak TK itu Ya, pertanyaan anak TK. Bang. Iya, Andi. coba Anak TK sebutkan juga dulu. tahu. Bapak, coba kita tes. Coba sebutkan rukun Islam. Bukan Islam ini. Kena lo ya. Kena. Ini pasti penyembah manusia ini, penyembah lato-lato. Udah jelas ini, bukan Islam. Mana ada Islam kayak gitu? terangkan Al-Quranmu. Nggak bisa, lu Terangkan, sebutin ya. dulu. Sebutin. Terangkan Al-Quranmu, ya kan berarti dia bukan punya Al-Quran. Oten ini. Oh, iya. Oten. Kalau nggak tipu-tipu, Oten nggak laku. Makanya tipu-tipu terus. Terangkan Al-Quranmu. Nipu terus. Ada rahasia. Nipu terus. Ini gara-gara kebanyakan makan Baco. Ada rahasia. Ini gara-gara kebanyakan makan Ada sesuatu yang disembunyikan. Al-Quran sampai hari ini ada, Bung. Yang rahasia itu yang menyembunyikan original teksnya. Kalau Alkitab jelas. Apa diterjemahkan. pula Alkitab? Mana ada masih ada Alkitab Langsung sekarang? ketahuan, nah. Penyembah bangke sosokan nganggu Islam ah, parah lu. Gas aja Bang Hendra, gas Bang Hendra.
Ini penyebab bangke ngaku Islam pula ini, wah parah lu. Wah, Tadi ngaku Nah, Islam karena ternyata Al-Quran penyembah meyakinkan orang. mantan aduh, banyak. parah. Jangan bikin malu dong. Jangan bikin malu agamamu. Kalau penyembah bangke aja, nggak usah ngaku Islam. Nah, Terangkan Al-Quranmu supaya orang mengerti. ngaku-ngaku Ada Islam ditunjukkan, kan? pula ini, ya ampun kok nggak malu. Memang benar yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat 16, lihat itu? aku mengutus kamu seperti domba di tengah Ular. kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah ular, ingat ular di dalam Bible itu adalah iblis. Jadi kalian ini memang diperintahkan untuk seperti iblis, tipu-tipu. Tunjukkan di Aduh, parah. Tunjukkan di dalam Kasihan, Al-Quranmu kalau kasihan. Allah ada. Nah, Maksudnya ada itu gimana? Maksudnya sesuatu itu dikatakan ada itu maksudnya kayak mana? Tunjukkan di dalam Al-Quranmu kalau Iya, Allah itu saya tanya, yang kamu maksud ada itu kayak mana gitu loh? Ada biji Ada peletnya maksudnya itu dua, pernah disunat gitu. ada Bang. ekornya di depan, itu yang kamu maksud ada gitu. Memang Yang begitu Pernah di lah. disunat mukanya gitu. Memang begitulah Gitu ya, pikiran Bunuh. Lah, saya tanya, Itu enggak tahu. ada itu maksudnya apa? asumsi ada itu pun nggak tahu kalian. Ya dengarkan dulu. Yang kamu dengar. maksud ada itu Dengar. gimana? Apa? Allah itu maha besar nggak? Allah Maha Besar, ya betul. Allah Terus? bisa melakukan apa aja nggak? Ya betul, dia bisa melakukan apa aja. Coba tunjukkan di Al-Quran kan apa yang dilakukan Allah. Ya ini yang menciptakan kamu, menciptakan orang kafir kayak kamu, Oke, Menciptakan Tuhanmu. kita mulai menciptakan dari Yesus. Baik, apa? kita mulai dari penciptaan ya. Iya. Oke. Dan saya nanti akan tanya juga Tuhanmu gimana. Udah, kita bahas Al-Quran aja. Ya, lu jangan mau bertanya doang. Lu harus siap ditanya. Masalahnya, Cuma ma- ingat kata Yesus begini, Ini kan cuma belum kalian. di dalam Matius 7 ayat 6 ya, jangan jangan melemparkan yang berharga itu kepada babi, mutiara. dan iya, jangan betul. melemparkan mutiara kepada anjing. Karena akan diinjak-injak saja. Jadi kalau kita Benar, mengajarkan benar. Quran kepada dia, itu saja Benar. melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Jadi udah nggak usah. Benar. Ya. Ini kan rumpel ya. Iya. Betul, Harusnya betul, kalian menerangkan apa. Betul, Masa betul, di rumah betul. kalian nanya agama orang. Ya, Macam kenapa kalian rupanya? Kenapa kamu nggak mau ditanya agamamu? Kenapa? Bukan. Kenapa? Kalau mau Kamu bertanya tanya belum tentang agamaku, kamu tanya, aku tanya juga tentang agamamu. Kenapa? Kenapa? Kau kalau mau bertanya di rumah Kristen, Ya nggak perlu, nggak ada orang, sudah ada Kristen di sini kok. berarti ada yang dirahasiakan sama Alkitab kalian. Iya, kamu boleh bertanya, kan udah aku bilang, kamu boleh bertanya, saya pun boleh bertanya. Gimana, Deal? Berarti Deal? ada dirahasiakan. Saya cuma satu pertanyaan, kamu 10 pertanyaan. Gimana? Setuju nggak? Kan udah aku bilang kita mulai dari penciptaan gimana? Ya udah, oke, silakan. Oke, aku bertanya tentang penciptaannya. Oke, habis itu saya tanya juga tentang penciptaan di kitabmu ya. Tidak, ini room kalian. Memang iblis ini licik banget ini. Ini ada orang yang kurang musibah mati ya? Islam, Adam. Ini room kalian. Terang. Terus kenapa kalau room kami kenapa nggak boleh ditanya agamamu gitu? Ya, Nggak boleh, Kalau nggak boleh. salam damai sejahtera untuk kita semua, abang-abangku. kalau room kalian, Iya, iya, damai berarti sejahtera. kan kalian lebih paham tentang Alkitab, tentang Quran kan? Salam Islam berarti Islam itu artinya damai sejahtera. Ya, ini kamu diam dulu, diam dulu. Yang tadi ngaku Islam diam. Kalau perlu turun. Saudara Adam silakan. Ya, turun dia kabur. Nggak apa-apa, orang nggak ada yang menghujat. Ya, Bang Cuma. Siap, saudaraku Adam. Ya, Dari sekte mana, Bang? saya Kristen, Bang. Iya, Kristen. Baik, lanjut. Mau dialog, mau Kalau gini diskusi bang, kita? ngaku saya Kristen, kita nggak apa-apa. Itu tadi ngaku Islam. Padahal Kristen itu kan memuakkan kayak gitu tuh. Bagus bang, bagus. Lanjut. Parah. Enggak sih, sebenarnya saya sih hanya mau nyimak aja gitu. Oh, Nah, ya kayak mana mau nyimak orang saudara Adam tadi tuh kayak gitu modelnya. bagaimana? Naik ke sini, assalamualaikum, agamanya apa? Islam kata dia. Hmm. Habis itu nggak mau ditanya. Oh, mungkin bisa juga
kaum Syiah. Bisa gitu? Kan, Tidak. Kan dia udah ngaku Si- kitabnya dia Alkitab. udah ngaku Alkitab. Udah ngaku dia Kristen, dah ketahuan itu. Oh. Kok bisa ada begitu ya? Ya, namanya juga manusia, Bang. Rambut sama hitam. Tapi karakter berbeda-beda, Bang. Nggak ada yang sama. Ini Pak Adam Muslim ya? Saya Kristen, Bang. Oh, Kristen. Iya, Kristen. Tapi Anda nggak setuju ya kalau dia Kristen mengaku Islam ya? Oh, tidak, tidak. Oke, thank you. Itu yang disebut munafik. Wih, mantap. Bagaimana Pak Adam kalau saya kasih topik diskusi santai bersama Bang Juma? Iya, Boleh ya? Baik, boleh, boleh. Oke, makasih. Kira-kira apa ya Bang? Menurut Abang ada usulan? Ada usulan Bang? Usulan gimana tuh? Usulan topik. Topik. Ya. Ya, topik apa nih sekarang yang mau dibahas? Nah kalau ada usulan, kalau nggak ada saya kasih. Oh, dari abang aja. Oke, baik. Tadi siang Bang Juma membahas tentang apa perbedaan apa hamba Allah dengan anak-anak Tuhan. Istilah Abang kan anak-anak Tuhan ya. Iya, anak. Oke, itu aja. Jadi sederhana saja. Abang silakan dulu jelaskan apa itu maksud anak-anak Tuhan di dalam pengajaran Kristen. Silakan Bang. Kalau yang disebut anak Tuhan itu ya anak yang mengimani bahwasanya ya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, gitu, adalah Allah. Gitu. Sebenarnya dengan yang tadi abang katakan itu sebenarnya intinya sama, cuman penyebutannya saja yang berbeda seperti itu, Bang. Oke, baik. Ya, intinya sih Penyebutan sama. ya oke, penyebutannya berbeda. Iya, bahwasanya si anak itu ada beriman gitu loh, Bang. Oke. Heeh. Oke, ke Bang Juma lagi dulu ya. Baik. Penyebutannya sama tujuannya sama, artinya sama, penyebutannya doang. Iya, yang intinya berbeda, sama Bang. lah. Cuman Oke, penyebutan. silakan. Bang Juma, silakan. Oke, baik. Jadi pernyataan saudara itu memang di dalam kitabnya orang Yahudi betul dijelaskan dalam Ulangan 5 nomor 14 bahwasanya yang disebut hamba oleh mereka itu boleh disebut sebagai anak. Ubinka, ubiteka, wa abdeka, wa amateka. Jadi anak itu sama seperti abdi, hamba. Begitu juga yang dikatakan di dalam Amsal 3. Amsal 3 itu jelas diterangkan di sana. Yang disebut sebagai anak adalah mereka yang kemudian mengabdikan diri kepada Allah. Nah, sekarang ketika orang-orang yang disebut sebagai abdi Allah atau hamba Allah atau anak-anak Tuhan menurut perspektif pemahaman orang Yahudi, maka jelas Amsal ini menuntun kita untuk memahami bahwa yang disebut anak ini adalah mereka yang menambatkan hatinya, dan tambatan hatinya itu dipraktekkan dengan gerakan badan. Praktek di dalam menjalankan ketetapan hukum-hukum Tuhan. Iya. Nah sekarang kalau Kristen mengatakan diri juga sebagai anak Tuhan, dalam hal ini adalah sebagai anak Yahweh atau anak Elohim, itu tidak cocok, Bang. Kenapa? Karena di Kristen itu ada Bunda Rahma datang, makanya noise. Karena di Kristen itu sudah Makanya tidak noise. memiliki ketetapan, Iya, sudah lanjut. tidak memiliki hukum-hukum, Bang. Kristen Iya, itu nggak punya ketetapan dan hukum-hukum dari Tuhan lagi. Tetapi kalau ketetapan dan hukum-hukum dari Paulus, ya memang betul ada. Tapi dari Tuhannya Bani Israel itu sudah nggak ada. Jadi tidak relevan lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan atau abdi Allah atau abdi Tuhan. Nggak lagi. Nah kalau kita tidak mengabdi kepada Tuhan, berarti pengabdian kita selama ini ya tentu kepada yang selain Tuhan. Kan begitu. Iya. Nah itu dia. Makanya muncul kemudian pertanyaan dari saya ya. Nanti abang boleh bertanya juga kepada saya. Sebenarnya tradisi prosesi ritual yang dilakukan oleh Kristen ini nyembah anak Maria ini perintah Tuhan atau tradisi manusia yang dilakukan secara turun-temurun. Silakan. Yang dilakukan secara turun-temurun. Ya, karena orang-orang pendahulu ya sudah melakukan seperti itu gitu loh, Bang. Berarti ya memang turun-temurun juga kalau saya yakini sih. Berarti tradisi manusia penyembahan terhadap Yesus itu. Ya karena kan orang-orang pendahulu kan sudah mengimani itu. Ya maksud saya tidak didasari Dan di tidak dalam
Dan Ya, di lanjut, dalam lanjut. ajarannya, Bang, di dalam ajarannya ya memang yang langsung dari Allah itu sendiri gitu, Bang. Nah ini dia yang jadi permasalahan. Ketika saudara lagi-lagi memfitnah Tuhan Allah dengan mengatakan bahwa itu adalah ajaran Allah. Di mana ajaran Allah itu menyatakan, memerintahkan, menginstruksikan, memproklamirkan bahwa wahai manusia, sembahlah Yesus. Memang ada bang dalilnya? Kan nggak ada. Inilah yang saya katakan, pengakuan anak-anak Tuhan yang dinobatkan kepada Kristen, apalagi di dalam Galatia 5 mengatakan anak-anak Allah, itu sebenarnya satu kekeliruan yang sengaja kemudian dibangun, ya, yang menorehkan sejarah di dalam kehidupan anak keturunan Adam, mengambil pemahaman bahwa mereka adalah anak-anak Allah, sementara Allah itu tidak punya anak. Dan kalau dipaksakan anak-anak Allah yang dimaksud di sini adalah anak Elohim, anak Tuhan yang datang kepada Bani Israel, maka ada syarat, yaitu mereka yang tekun, menambatkan diri, setia, mengasihi Tuhan dengan menjalankan segala ketetapan yang datang kepada Nabi Musa. Nah sekarang permasalahannya Kristen tidak ada di situ. Kristen nggak hidup di bawah hukum Taurat. Nah ini dia. Jadi anak-anak apa ini sebenarnya teman-teman Kristen? Jadi ini? baiklah begitu, Bang. Silakan. Seperti yang saya katakan ini, bahwasanya firman yang berinkarnasi menjadi manusia, dia sudah menyatakan dan dia yang membawa kemuliaan akan Allah Bapa. Bahwa dia menyatakan, marilah ikut saya, ikutlah aku, ikutilah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang kami sebenarnya kami sembah itu yaitu ya namanya yang berkuasa. Karena dia membawa nama kemuliaan atas Allah Bapa. Yaitu yang diutus dan yang mengutus dalam satu nama. Seperti itu, Bang Juma. Iya, saudaraku, kalau perintah ikutilah aku, satu-satunya manusia yang lebih awal diperintahkan secara oknum pribadi untuk ikut kepada Yesus itu adalah Filipus. Di dalam kitab saudara Yohanes 1 nomor 43 ya kalau nggak salah, situ jelas Filipus ikutlah denganku. Artinya yang paham, yang tahu tentang karakteristik dari pengajaran Yesus itu adalah Filipus. Nah sekarang adakah informasi bahwa Filipus itu Kristen, Filipus itu yang mendirikan Kristen, Filipus itu yang memberikan contoh kemudian untuk mempertuhankan Yesus? Karena saudara tadi mengatakan ini adalah perintah Tuhan. Mana perintah Tuhannya agar menyembah kepada Yesus? Kan nggak ada. Artinya kalau praktek ya yang dilakukan Kristen ini tidak berdasar terhadap perintah Tuhan, berarti tradisi manusia. Kalau tradisi manusia berarti bukan anak-anak Elohim berdasarkan Amsal 3. Karena yang disebut sebagai anak Elohim adalah mereka yang tidak menolak didikan Tuhan. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang diasaskan dari perintah Paulus, pengabaran Paulus, pengajaran Paulus, doktrin Paulus, bahwasanya kita telah dimerdekakan dari aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Berarti agama Kristen adalah agama yang bebas, mau ngapain aja. Makanya saya katakan bahwasanya Kristen ini adalah sebuah sekte, satu pengajaran yang tidak berdasarkan atas perintah Tuhan, tetapi melakukan satu ritual. Jadi Kristen tidak tertulis tapi mereka lakukan. Berbeda dengan orang Yahudi, tertulis tapi tidak dilakukan. Kristen tidak tertulis tapi mereka lakukan. Contoh nyembah Yesus, itu tidak tertulis tapi dilakukan. Nah inilah yang ingin kita bahas, Bang. Kenapa orang-orang Kristen itu disebut sebagai anak Tuhan? Tuhan yang mana punya anak sebagai orang yang kemudian tidak mentaati perintahnya? Itu sedangkan Yesus mengatakan, lanjut Bang, lanjut. Silakan. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel. Anda bukan domba, Anda bukan yang hilang, dan Anda juga bukan Bani Israel. Jadi pengakuan sebagai anak-anak Tuhan itu nggak cocok, nggak pas. Jadi gitu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu ya sebagian ada juga kiasan juga, Bang. Dalam arti pengertian itu memang kita harus renungkan itu apa yang diucapkan atau apa yang difirmankan itu kita memang harus renungkan, Bang. Nggak begitu juga semesti harus kita baca begitu di situ kita menilai, tidak seperti itu, Bang.
Jadi kita harus merenungkan, karena ini dalam perkataan Yesus itu bukan selalu pasti ada kayak seperti intelektual, pembicaraan itu seperti kayak macam gimana gitu ya Bang, penuh dengan maknanya gitu loh Bang, artinya ada di balik perkataan atau firman Yesus, pengertiannya ada gitu. Makanya kita selalu kalau bila mana membaca Alkitab, kita harus menggunakan hikmat kita gitu Bang. Nah seperti itu. Tidak semata-mata langsung membaca, oh menilai poinnya seperti ini. Tidak seperti itu Bang. Apa yang tertulis di Alkitab, selalu kami dengan hikmat, kami renungkan lagi gitu loh Bang. Kami dalami lagi apa makna dari perkataan yang tertulis di Alkitab. Seperti itu Bang. Iya, jadi gini saudaraku ya. Ya saya hargai argumen Anda ini adalah salah satunya cara untuk kemudian memberikan pernyataan terhadap apa yang saya narasikan. Karena Anda mau lari kemana pun nggak bisa. Ya terpaksa dengan cara itu. Kita harus penuh hikmat, kita harus memahami satu perikop dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saudara saya belajar Bible itu bukan cuma sehari. Saya udah puluhan tahun mengkaji Bible itu. Saya paham. Ya saya paham. Bahkan saya merasa pun mungkin lebih Bang Juma lebih menguasai akan Bible dari ketimbang saya. Saya akui itu. Saya akui. Nah, di dalam proses pembelajaran dan hasil intisari dari pembelajaran itu, saya menemukan bahwa hukum Taurat itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Iya, memang. Nah, itu dia. Artinya ketika Yesus itu datang, orang-orang yang mengajarkan Yesus itu membatalkan hukum Taurat, berarti dia membatalkan untuk Bani Israel. Contoh misalnya, ketika lampu merah itu diadakan di negara kita ini, itu untuk mengikat orang-orang yang ada. Nah, ketika kemudian pemerintah menghilangkan lampu merah, ya itu untuk rakyat Indonesia juga. Iya, saya paham. Kan gitu. Nah sekarang kalau hukum Taurat itu dihilangkan, ya untuk yang mempunyai hukum Taurat. Lalu kenapa ada muncul Kristen? Dari mana datangnya? Sementara kedatangan Yesus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Betul. Nah, Tapi saudara bukan domba. Tapi gitu loh, Bang. Silakan. di situ Bang, di dalam hukum Taurat itu perjanjian lama itu ada tertulis di Yesaya 9 ayat 6. Seorang anak akan lahir. Itu yang kami jadi pun sebagai patokan juga Bang. Dari ibarat kata tuh garis benang merahnya itu mulai dari situ juga. Dari mungkin bahkan dari kejadian sampai keluaran itu sudah ada. Cuma kan saya kan belum begitu mendalami gitu. Sebenarnya sudah ada itu garis benang merahnya itu panjang, itu bisa kita tarik itu semua sampai ke Wahyu. Tapi itu semua kan kita kan harus pelajari, nggak semena-mena kita buka Alkitab satu hari kita bisa baca, tidak seperti itu Bang. Harus pelan-pelan kita juga hikmat apa yang harus kita apakan kita buka di situ gitu loh Bang. Ya seperti itu. Saudaraku, jadi kalau Anda membawa narasi Yesaya 9, ya nubuat ya. ya, ini ada pernyataan yang sering dilontarkan kepada Bang Zuma. Jangan comot satu ayat kan gitu maksudnya. Nah sekarang untuk mengetahui siapa yang dimaksud di data nomor 6 di dalam Yesaya 9 ini, kuncinya ada di ayat 3. Di nomor 3 itu jelas. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Apa artinya? Anak yang lahir ini nanti akan melakukan pembebasan terhadap Yerusalem, terhadap Israel, seperti ketika Gideon mengalahkan Midian. Berarti ada perang antar orang yang memusuhi dan memerangi Yerusalem atau Bani Israel, kerajaan Israel, dengan seorang raja yang lahir dari tengah-tengah orang Israel itu sendiri, yang mampu mengusir, layaknya Gideon yang menjadi pahlawan di tengah-tengah Israel, mengusir tentara Midian. Kalau Yesus nggak cocok dia. Yesus tidak pernah ikut perang. Yesus tidak pernah membebaskan Bani Israel dari penindasan. Sekiranya ketika Yesus itu datang, Bani Israel dibebaskan dari pendudukan daripada kekaisaran Romawi terhadap tanah Yudea, tanah Israel, boleh Anda menggunakan Yesaya 9.
Tapi faktanya kan tidak. Yang ada justru Yesus yang dibinasakan oleh Romawi. Sementara yang dinubuatkan ini adalah kuk yang menekan terhadap Israel dan gandar yang menekan di atas bahunya Israel serta tongkat si penindas yang ada di atas Israel dipatahkan. Seperti layaknya hari kekalahan Midian yang dipatahkan oleh Raja Gideon. Apakah Yesus mampu melakukan itu? Tidak. Berarti cerita Yesaya 9 lagi-lagi tertolak untuk Yesus. Karena kenapa? Terbukti setelah ini, ketika kemudian cerita Yesaya ini dibangun, rupa-rupanya setelahnya ada Raja Israel yang mampu kemudian melawan dan mematahkan daripada serangan-serangan tentara pasukan dari Raja Asyur. Itu dia. Dan itulah Raja Hezekia. Raja Hezekia mampu kemudian mengusir tentara Asyur. Sama seperti yang ada di nomor 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Yang mematahkan siapa? Hezekia. Siapa yang dipatahkan? Serangan dari tentara-tentara dari kerajaan Asyur. Nah, inilah yang dimaksud anak yang telah lahir itu. Siapa dia? Hezekia. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi memahami kitabnya Yahudi itu harus secara berdasarkan secara sejarah. Karena ini cerita sejarah. Sebentar Bang ya, saya buka. Ya. Sebentar. Ya, silakan. Kalau tadi Bang Juma katakan bahwasanya Hezekia itu yang memang itu untuk dibuatkan untuk Hezekia. Tapi ini disebutkan sebagai Allah yang perkasa loh Bang. Yes, betul. Dalil ada ini, biar nanti kita buka dulu ya. Iya, betul. Saya paham betul. Jadi orang-orang menyebutkan namanya disebutkan. Ya. Penasihat ajaib. Betul. Ya. Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Nah, ini buktinya. Ini terbukti. Hezekia memberikan itu. Pernyataan-pernyataan ini memang cocok kepada Hezekia. Tapi Hezekiel bukan seorang Allah, Bang, bukan seorang. Nah, begitu juga Hizkia itu Yesus. sendiri artinya Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Itu arti Yesus. Hizkia. Itu jelas itu. Jadi kalau dikatakan seperti yang Anda terangkan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, ya itulah Hezekia. Itulah Hezekia. Nah, kenapa kemudian dikatakan itu Hezekia? Karena memang sudah dikatakan sebab di data nomor 5-nya dikatakan sebab, data nomor 6-nya juga dikatakan sebab. Maksudnya apa nih? Ya, Bani Israel akan dibebaskan, akan mematahkan penyerangan-penyerangan dari musuh Israel seperti pada saat kekalahan Midian. Berarti penyerangan Yerusalem dari tentara Midian itu dikalahkan, dan ini harus terjadi terulang seperti kekalahan Midian. Maka harus ada orang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir seperti Gideon. Siapa dia? Hezekia. Makanya dikatakan sebab telah lahir. Karena kenapa? Pada saat Yesaya menceritakan ini, Hezekia memang sudah lahir pada masa itu, tapi masih bayi dia. Betul, saya terima itu yang Abang katakan. Oke, silakan. Tapi Hezekiel itu Bang tidak perkasa Bang, karena dia masih bisa dikuasai oleh maut. Tapi kalau Yesus Kristus sudah menyatakan bahwasanya maut tidak bisa menguasainya. Dalam arti maut itu adalah kematian Bang. Saudaraku, ini berbicara tentang kerajaan Israel, kerajaan Betul, Daud. saya paham maksud Abang, saya paham. Sementara bagaimana mungkin kemudian Yesus itu tidak dikuasai oleh maut? Satu-satunya Tuhan di alam ini yang pernah diajari sebagai Tuhan ada yang mengalami kematian, dibunuh oleh makhluk, hanya Tuhan Anda. Jangan Anda setarakan sesama manusia. Yesus itu katanya Tuhan, berarti Anda harus menyeimbangkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan kami tidak pernah mati dia. Nah, berarti Tuhan Anda, Ibrani 5 nomor 7. Itu tadi Yesus. rancangan Allah Bapa itu loh sebenarnya Bang. Rancangan dalam arti seperti ini Bang. Allah kami itu begitu besar kasihnya terhadap dunia Bang.
terhadap khususnya kepada manusia yang memiliki dosa kutub waris dari Adam. Sudah. Jadi bila mana tidak ada penebusan dari Allah itu sendiri, Bang, manusia itu tetap akan berdosa dan terkutuk, Bang. Itu Oke. tidak akan bisa dilepaskan dengan Oke. sendirinya, dengan oleh Baik. manusia itu sendiri tidak akan bisa dilepaskan. Baik. Harus tidak mau Oke. tidak mau, harus dengan Baik. Allah sendiri yang turun tangan untuk supaya antara hubungan manusia dan Allah itu bisa berdamai, bisa bersama-sama lagi. Pada Oke. waktu perjanjian lama, Bang, itu ketika manusia-manusia yang memiliki dosa atau mempunyai kesalahan dan memohon ampun, itu harus melalui banyak ritual, Bang, pengorbanan. Harus ibarat kata kalau maaf cakapnya bahasa gaulnya udah ribet gitu loh, Bang. Oke. Tapi Baik. setelah Yesus ya menebus atau menggenapi hukum Taurat, semua itu digenapkan oleh Yesus, dan Yesus menebus dan menghapus semua dosa-dosa dan kutukan. Sekarang tinggal kita bersimpuh, Bang, bila mana kita merasakan ada dosa, ada kesalahan, kita tinggal bersimpuh, merendahkan hati kita, memohon ampun. Itu saya jamin pasti, saya yakin akan diampuni. Oke. Karena itu tadi, karena Yesus Kristuslah yang sudah menebus dan menghapus dosa-dosa kita. Begitu saja, Bang. Oke, baik. Gini, Saudara Adam, gini. Setujukah Anda ketika kemudian Adam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya, maka sia-sia kematian Yesus di atas tiang salib? Setujukah Anda? Ya, kalau seandainya Adam tidak memiliki dosa, pastinya tidak akan mungkin terjadi seperti ini, Bang. Bukan begitu polanya. Setujukah Anda ketika Adam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya, maka tidak akan ada penyaliban terhadap Yesus? Ya, yang saya pastikan pastinya tidak akan mungkin terjadi kejadian seperti ini, Bang. Oke, jadi tidak ada penyaliban sekiranya tidak ada dosa waris. Iya, betul. Oke, sekarang tolong tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Adam mewariskan dosa. Silakan. Jadi ini bukannya, ini memang saya kurang, kalau untuk kitab orang Yahudi saya kurang begitu paham, Bang, ya. Kurang begitu mengetahui. Jadi begini yang saya jadi ambilkan sebagai patokan, Bang. Ketika Adam sudah dipesankan oleh Allah atau sudah diberitahukan bahwasannya kamu boleh memakan apa yang kamu suka selain satu ini, dalam satu pohon ini, buah ini, jangan kamu sentuh ataupun jangan kamu makan. Bila Iya, mana itu kita tahu. Kita Ya, udah tamat. ya, kita udah pastinya kan, ya, kita udah pastinya. tamat itu. Nah, di situ, Bang. Sekarang permasalahannya adalah ini masalah dosa yang diwariskan. Kalau dosa yang diwariskan itu ternyata nggak ada, maka nggak ada penyaliban. Nah sekarang kalau karena ada penyaliban, tentu ada dosa waris. Karena penyaliban sudah terlanjur ada. Nah sekarang mari kita buktikan di mana dosa waris itu tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Memang kurasa tidak ada ya, Bang. Nah tidak ada. Jadi begini. Berarti penyaliban ini hanya rekayasa. Jadi begini, Bang. Iya silakan. Pada awal ya kan, ciptaan manusia ciptaan pertama ini yaitu Adam itu kan bersama-sama dengan Allah. Sudah. Dan juga bersama-sama mereka saling mungkin sudah berkomunikasi atau seperti apapun, kita kan itu ya, saya kurang begitu apa, karena kan saya hanya memang saya mengetahui itu bahwasanya saya mengimani ini bahwasanya Adam sudah diberitahu bahwasanya jangan kamu menyentuh atau memakan buah ini. Ini buah pengetahuan, ini tidak boleh kamu sentuh atau kamu makan. Tetapi karena Hawa terpengaruh oleh iblis, memang iblis memang sudah biang keroknya, bahwasanya dia menghasut Hawa untuk supaya agar bisa memakan buah itu, dan diberikannya lagi kepada Adam. Jadilah mereka sudah mengetahui apa itu yang baik dan apa itu yang benar, buah pengetahuan. Disitulah pada saat Allah menghampiri mereka dan mereka bersembunyi, mengetahui bahwasanya mereka merasa sudah mengerti, telanjang gitu, menutupi kemaluan mereka masing-masing, aurat mereka masing-masing, dan sembunyi. Ya Allah ketika menghampiri mereka dan memanggil, di mana kamu Adam? Dan Adam bersembunyi. Di situ Allah belum marah, Bang. Belum melaknat atau mengutuk Adam. Ketika ditanya, diinterogasi, barulah salib mereka itu menuduh Hawa, pasanganku yang memberikan aku makan.
Ditanyakan kepada Hawa, siapa yang kok kamu bisa memberi? Si ular yang menyuruh aku makan, menghasut aku makan. Makanya itulah ada perjanjian, Pak. Kepada iblis ini. Kepada ular ini, kepada kaum. Nanti bila mana ada keturunan yang akan meremukkan kepalamu. Dan kamu akan meremukkan tumitnya. Seperti itu, Bang. Iya, abang, saudaraku, yang kita minta ini dasar pijakan dosa waris itu mana? Kalau tidak ada, maka Iya. tidak ada penyaliban. Mana? Dalam arti dosa waris ini, Bang, itulah terpisahnya lah Adam dan Hawa ini kepada Allah. Inilah yang sudah menjadi apa? Karena mereka akan mengalami maut, Bang, kematian. Ya, dosa warisnya yang saya tanya Iya, mana? maksudnya makanya ini kan kita makanya harus kaji dulu. Jadi karena mereka akan mengalami kematian. Apapun yang terjadi pada Adam, Bang, ya, apapun yang terjadi pada Adam, kalau tidak ada keterangan bahwa dosa Adam itu akan diwariskan, maka sia-sia semuanya itu. Harus ada keterangan bahwa dosanya Adam itu akan menjalar. Karena di dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 18 sampai 20, dosa itu ditanggung masing-masing. Anak tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa anak. Yang bertobat yang akan mendapat berkat, yang berdosa yang akan mati. Jadi di sini harus Adam sendiri yang menanggung. Bagaimana bisa diwariskan? Jadi dalam arti diwariskan itu bahwasanya Adam lah manusia pertama yang memang sudah melakukan kesalahan terhadap Allah yang disebut dosa. Dan terpisahlah mereka dengan Allah, antara hubungan dengan Allah itu sudah terpisah. Dan Adam itu jatuh di bumi, sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah. Oke. Gini bang Adam. Ya. Iblis itu mau ndak Adam itu agar berdosa? Pastinya. Nah, sekarang Anda mengakui ndak bahwa Adam itu berdosa? Ya kalau memang sudah dilihat dari apanya ya sudah pastinya berdosa, Bang. Karena dia sudah apa bedanya? melanggar perintah. Apa bedanya Anda dengan iblis kalau begitu? Maksudnya? Nah, kan iblis yang melakukan, bukan Adam. Kenapa Anda nuduhnya ke Adam? Iblis mau agar Adam jatuh ke dalam dosa. Anda pun mau agar Adam itu juga mewariskan dosa. Apa bedanya dengan iblis, saudara saya Adam ini? Itu tadi, Bang. Kan sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Makanya bila mana saya merasakan ada mempunyai dosa, saya akan meminta ampun. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Itu saja, Bang. Saya yakin itu akan diampuni, Bang, dosa saya. Sekarang Anda 2 poin nih. Yang pertama, Anda tidak bisa menunjukkan data bahwa dosa diwariskan. Yang kedua, Anda dengan iblis sama-sama menginginkan Adam berdosa supaya laku Yesus di atas tiang salib. Oh, tidak seperti itu konteksnya. Lalu untuk apa Anda mengajarkan Adam itu memiliki dosa waris kepada keturunannya? Padahal tidak ada dalilnya. Untuk apa? Ya, itu supaya tadi. Yesus laku disalib di atas tiang salib. Dan siapa yang mengawali rekayasa penyaliban? Siapa yang merasuki Yudas supaya berkhianat kepada Yesus, supaya Yesus disalibkan? Itu siapa tuh? Tapi itu sudah kayaknya sih sudah nubuat ya. Kenapa saya bisa berkata seperti itu, Bang? Ketika Yesus pada saat perjamuan kudus, Yesus sudah mengatakan itu, Bang. Sebelum terjadi kejadian bahwasanya Yesus akan disalib, sudah mengatakan itu bahwasanya akan ada anak manusia akan menyerahkan aku. Dan seperti Petrus akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu sudah dinyatakan, Bang, oleh Yesus Kristus. Karena dia sudah tahu. Gitu loh. Makanya ini kedatangan Yesus Kristus itu tidak menyombongkan diri, Bang. Malah merendahkan diri. Tidak menyangka bahwa saya tahu. Yesus Kristus tahu apa yang pada saat murid-muridnya itu isi hati murid-murid. Yesus Kristus tahu karena dia memang Maha tahu. Jadi kita nggak bisa memvonis bahwasanya Yesus ini harus membuktikan keilahiannya. Tidak, memang jalurnya memang seperti itu, Bang. Dan memang harus dijalankan seperti itu. Yesus disebut utusan, setuju saya. Memang utusan. Yesus disebut anak Allah, setuju saya juga karena memang disebutkan oleh murid-muridnya bahwasanya engkau Mesias, anak Allah. Tapi Yesus menyatakan dirinya anak manusia, Bang. Dia tidak menyatakan dirinya anak Allah atau memang tidak, anak manusia. Di Alkitab itu dinyatakan Yesus menyatakan dirinya anak Allah, anak manusia, bukan anak Allah.
Tapi murid-muridnya yang menyatakan dia itu Mesias, anak Allah. Memang berasal dari Allah. Begitu, Bang. Iya, jadi apapun yang dinarasikan oleh Anda hari ini, saat ini, kalau Anda tidak bisa membuktikan Anda mewariskan dosa, ya percuma. Artinya bahwasanya iblis itu tidak hanya tinggal diam. Ketika dia sudah berhasil mengecoh umat manusia, dia tetap akan memberikan pernyataan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kebenaran. Sekarang permasalahannya, di dalam kitabnya orang Yahudi, saudara tidak mampu menunjukkan Adam itu mewariskan dosa. Lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang Jadi satu salib? contoh seperti ini, Bang. Saya pakai asumsi liar saya lah, pakai narasi liar saya lah ya, Bang. Ketika Adam itu jatuh dalam dosa itu, seperti saya kasih satu gambaran pada Bang Juma. Seorang penjahat besar jatuh. Setelah penjahat besar ini menikah dan mempunyai anak, pasti orang melihat itu anaknya penjahat besar itu. Pasti, Bang, nggak mungkin dibilang anak alim ulama. Seperti itu. Dari itu, Ya, itu cucunya penjahat besar itu. Jadi Tetap, jadi Bang. Jadi kalau tidak ada yang mau mengenapi bahwasanya ini keterusannya Jadi, tidak seperti itu gitu loh, Bang. jadi Anda mengidentikan Nabi Adam sebagai penjahat besar gitu maksudnya. Bukan seperti Lalu itu. apa gunanya analogi ini? Jadi kan ini kan menggambarkan bahwasanya Adam itu memiliki dosa. Pastinya keturunannya ada dosa, Bang. Karena dia sudah memang sudah jatuh ke dalam dunia, tidak bukankah bersama-sama dalil dengan Allah gitu loh. Bukankah dalil dari Yesus sendiri mengaku manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing? Iya, betul, Bang. Jadi seperti terus? ini, Bang. Jadi kalau dimulai dari Adam dan keturunannya melakukan kejahatan seperti Kain dan Habel, itu yang melakukan pembunuhan pertama di dunia. Itu sudah dosa. Tapi bila mana tidak ada penebusan atau penggenapan, ini si Kain Habel ini tidak akan terampuni. Dan setiap manusia keturunan Adam itu banyak yang melakukan dosa, itu tidak akan terampuni. Sampai sekarang pun tidak akan terampuni, Bang. Tapi Bagaimana setelah ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda? Kurang paham, Abang ya? Iya, bukan kurang paham. Anda mengambil Kain dan Habel. Bagaimana dengan siapa? Joshua dengan Sambo. Dia sudah percaya Yesus mati di salib. Ya itu kan makanya itu kan ditanggung. Tapi kalau seandainya pun Sambo, dengar Bung, kalau seandainya Sambo ini dia mengakui atas segala dosa-dosa dan kesalahannya, akan diampuni, Bang. Lalu bagaimana dengan korbannya? Cuman dosa, Bang. Dosa yang tidak. Lalu bagaimana dengan korbannya? Si Joshua ini gimana? Bagaimana? Diampuni dosanya. Diampuni telah membunuh Joshua. Terus Joshua yang jadi korban, kayak mana nasibnya? Ya itu kan Allah yang punya apa, Bang, wewenang, Bang. Aku nggak. Berarti dengan kata lain, Kristen ini bebas membunuh. Yang penting dia percaya Yesus itu mati di salib. Tidak seperti itu, Bang. Lalu apa yang Anda narasikan dengan Sambo tadi? Kalau dia bertobat? Ya, dia mengakuinya. Habis bunuh tobat gitu ya. Iya. Oh, tidak seperti itu. Lalu? Kalau seandainya nih, dia setelah sudah membunuh, dia mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, meminta ampun. Iya. Atau sudah itu dia berbuat lagi, itu ya pastinya ya tetap ada hitungannya juga, Bang. Nggak mungkin enggak. Tetap ada perhitungannya ada, karena itu Allah dia. kami adil gitu loh, Bang. Lalu untuk apa? Untuk apa Yesus mati di atas tiang salib kalau begitu? Ya itu tadi, Bang, untuk Kan masih ada kemudian ini masih ada perhitungannya ternyata. Dan masih juga disuruh bertobat. Ya kalau seandainya ini sekarang kan Sambo kan melakukan baru pertama kali, Bang. Jadi kalau kedua kalinya? Ya itu lain lagi hitungannya, Bang. Ada Maksudnya dalilnya? Ada dalilnya? Dalilnya nggak ada. Saya mengimani seperti itu. Saya kasih dalil 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai 2. Ketika orang Kristen itu melakukan dosa, maka ada Yesus sebagai pendamai dosa itu. Jadi boleh mau 5 kali, mau 10 kali ada Yesus tidak sebagai seperti pendamai. itu. Konteksnya tidak seperti itu, Bang. Lah, kok Anda yang mengatur Itu sementara kitab Anda menyatakan itu? Maksudnya cukup sekali, Bang, mengakui kesalahan dan dosa itu. Tapi kalau diulang lagi ya tetap ada. Itu naluri kemanusiaan Upaya Abang, tetap tapi ada. tidak ada dalil. Itu Karena kan asumsi.
Karena kan kamu kan sudah meminta ampun dan berjanji tidak mau mengulangi lagi, tapi kamu ulangin lagi. Berarti Ya. kamu itu bukannya, berarti itu kamu tuh orang. Iya, sia-sia Yesus kalau begitu. Artinya lebih baik orang-orang ini bertobat, karena memang aturannya bertobat. Yesaya 18 yang dibaca tadi Akhi Sugi itu udah benar itu. Perintah Yesus malah bertobat. Bukan malah mengimani mati di salib. Makanya tadi Anda tidak bisa menemukan data bahwa Adam itu mewariskan dosa waris, sehingga dia harus ada yang menjadi penebusnya di atas tiang salib. Kita minta datanya. Mana datanya Adam mewariskan dosa? Gak ada datanya. Berarti penyaliban itu sia-sia. Dan Bang. memang bukan. Gimana? Bang Juma paham nggak kira-kira yang saya utarakan tadi? Bahwasanya Adam ketika memiliki dosa dan jatuh ke dunia ini, Bang. Dan keturunan-keturunan ini bila mana melakukan kesalahan atau dosa-dosa, bila tidak ditebus atau digenapkan oleh Yesus Kristus, itu dosa itu tidak akan bisa hilang, Bang, tidak akan bisa terampuni, Bang. Walaupun Ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana? Walaupun ilmu dari keluarin mana? tai sapi keluarin. Bukan Ilmu seperti dari itu. mana? Karena kan pada saat Adam turun jatuh ke dunia, itu hubungan antara manusia dan Allah itu sudah ada batasnya, Bang. Nggak bisa langsung. Nah, ini juga asumsi. Itu juga asumsi Anda. Itu jelas asumsi Anda juga itu. Itu tidak ada data juga itu. Sekarang Anda membawa narasi Adam berdosa, keturunan berdosa. Mana dalilnya, Bang? Kita butuh dalil. Ya kalau seandainya Adam tidak dosa, tidak mungkin dicampakkan ke dunia. Kita butuh dalil, bukan dicampakkan di dunia. Adam dicipta itu memang peruntukan untuk di dunia. Baca Kejadian 1 nomor 26. Inilah yang saya katakan, kalau saudara tidak mampu menunjukkan dalil dari kitabnya orang Yahudi sebagai pembawa kabar pertama tentang Adam, maka ya Anda bukan anak-anak Tuhan, karena tidak berdasarkan terhadap pengakuan Tuhan. Begitu ya. Iyalah, karena Yesus itu dipersembahkan bukan kepada Tuhannya Bani Israel, karena Tuhannya Bani Israel tidak pernah minta persembahan darah manusia. Ya itu pandangan Bang Juma ya. Bukan. Yang meminta darah manusia itu Dewa Molok. Makanya saya katakan, ya mohon maaf ini, Anda hanya layak disebut sebagai anak-anak Molok, bukan anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak Allah. Karena yang meminta darah manusia sebagai persembahan itu hanya Dewa Molok. Baca kitab saudara yang Anda gunakan di Imamat 10 itu ada nomor 6. Jelas itu. Nah, kalau pewarisan dosa itu nggak ada, tetapi ada kematian manusia di atas tiang salib untuk nebus dosa, berarti kan udah jelas tuh. Ternyata kematian Yesus itu bukan untuk menebus dosa waris, karena tidak ada datanya manusia diwarisi dosa. Berarti murni kematian Yesus itu untuk Dewa Molok. Dalam arti maksud Gitu, Bang. saya seperti ini Bang Juma. Gimana? Ketika keturunan Adam itu lahir, itu dia nggak langsung berdosa, Bang. Bukan seperti itu. Dalam arti itu ketika keturunan Adam lahir, tapi dia melakukan kesalahan atau dosa. Tak seperti yang pada saat Kain dan Habel itu saling membunuh. Nah itu si Kain ini sudah memiliki dosa dia. Tapi bila mana tidak digenapi, dia akan tetap berdosa, Bang. Sampai seperti apapun tetap akan berdosa. Dan itu tidak akan bisa terampuni gitu. Paham, Bang? Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gimana? Jadi menurut saudara, manusia lahir itu sudah bawa dosa? Belum. Nah, berarti nggak ada dosa waris kalau begitu. Pastinya kan manusia kan akan memiliki kesalahan, Bang. Itu harus Iya. diimani, Bang. Jadi dosa apa yang ditebus Yesus di atas tiang salib? Kalau bayi lahir tidak bawa dosa. Ya, namanya manusia pasti akan melakukan kesalahan. Bang, dosa utang piutang gitu. Nah, Yang saya- utang piutang tidak dibayar itu dosa. Dosa, Bang Juma. Dosa itu, Bang Juma. Itu harus dibayar. Ya, jadi kalau Kali dari percaya pihak kepada pengutangnya itu mengikhlaskan itu udah selesai gitu loh, Bang. Jadi kalau percaya kepada penyaliban, utang kita itu terhapus. Dalam arti utang apa nih? Ya tadi katanya utang piutang. Ya, ini kan perumpamaan. Bang Adam, jangan melebar Bang Adam, jangan melebar. Jangan keluar dari Alkitab. Biarin dulu, Bang.
Bang Adam, Ya bang. jangan terlalu kau nggak bisa jauh ya udah gitu. Iya. Turun aja. Sebenarnya sedikit ya. Sebenarnya Adam diusir dari surga bukan karena dosa, tapi karena Tuhan nggak mau disaingi. Coba lihat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22 dan seterusnya itu. Itu kan jelas sekali, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita, mengerti baik dan buruk, maka jangan lagi tangannya dibiarkan untuk mengulurkan kepada buah yang berisi berisi kehidupan kekal. Itu sebenarnya bukan karena dosa dia, karena Melanggar Tuhan tidak mau perintah, disaingi. Pak Sugi, melanggar perintah Pak Sugi. Dosa Kalau itu apa ada- sih Pak Sugi? Bentar sedikit ya. Kalau Anda bilang melanggar perintah, Dosa saya apa? pertanyaan bentar bang. Pertanyaan Artinya? saya, ketika Adam diperintah untuk dilarang untuk makan buah itu, Adam sudah mengerti baik dan buruk atau belum? Belum. Udah. Udah gimana orang pengertian baik dan buruk ada di buah itu? Kalau dia mengerti baik dan buruk tentu tidak telanjang dong. Ya udah. Telanjang kan bukan berarti buruk. Wah, Siapa bilang telanjang itu buruk? bang. Emang Kalau kamu dia telanjang itu itu sudah buruk? mengerti baik dan buruk, bang, dia tentu Saya dia tanya, itu kamu punya buruk malu, nggak bang. telanjang? Ya ampun nih orang jadi. Ampun dah. Ya, Ya, ampun kalau deh. Adam tidak makan Masa buah kamu itu, buruk sih bang, telanjang? gantian. Kalau Adam tidak makan buah itu, maka kedudukan manusia itu seperti monyet, tidak pakai baju kemana-mana. Apakah itu baik? Itu Baik, kan begitu. dia dibungkus sama kekudusan Tuhan. Mana di ayat mana dibungkus kekudusan di ayat mana? Waktu dia setelah makan, Saya tanya ayat dulu. terbukalah mata mereka, kekudusannya hilang. Aduh, cuma ngayal doang. Bukan Mana ayatnya? ngayal tuh, Jangan. Bang. Kalau sama saya jangan Orang asumsi. kekudusan itu hilang ya udahlah. bisa melihat Pakai segala data, sesuatu Bang. yang Udah, daging. Udah. Ini Kepas. bohong semua, bohong Kepas. asumsi itu. Yang Oke, bohong Pas. itu Asumsi situ. itu. Itu kan Pas. kamu Sekarang bohong tunjukkan semua. ayatnya bahwa Adam dibungkus kekudusan. Ayolah, mana ayatnya? Itu di dalam Kejadian 3 itu dikatakan bahwa setelah dia makan terlepaslah kekudusan itu. Mana Dia terlepas bisa melihat. kekudusannya? Setelah dia Matanya makan terbuka. terbukalah matanya sehingga Nah, itu dia tahu maksudnya. sedang telanjang. Di mana Ah. terlepas kekudusannya di mana? Terus apa yang membungkus dia? Pakai Tidak pas bisa ini Mana yang melihat. ngarang aja membungkus? Ah, ngarang Udahlah doang jangan ini. ngarang bang. Coba. Jangan ngarang. Udah, Jangan diem dulu. ngarang. Ada Lanjut Bang ngarang. Juma, lanjut Ide. Bang Juma, Stop, lanjut Bang stop, Juma. stop. Ngarang. Udah. Stop ya. Lanjut Ya, lanjut stop. Bang Juma dengan Adam. Mabok, wah ini orang mabok ini. Yang mabuk sih itu Dewa. Iya, Stop soalnya dulu, kan kembali ke topik Oke, ya. sebentar. Yang Sebentar, mabuk sebentar, itu host kalian ngomong, semua host itu. ngomong. Oh iya, Sebentar, ada sebentar. kabur. Tuh kan, Ngawur semuanya. Ya Ini gitu yang- dong. saya Bagus. kira manusia, ternyata Ada. binatang. Aduh, gimana Gak ya? apa-apa jangan biarin. Aduh kok diusir-usir. Apa nih? Udah sepi Apaan dong. bukan Adamnya gitu mana ya? tadi? Adam naik lagi dong. Adam lebih bagus tadi diskusinya. Datang satu ngaco deh tuh. Ah. Iya, ngaco dia. Dibungkus kekudusan mana ayatnya? Katanya jangan keluar dari Alkitab. Dia keluar dari Alkitab gimana sih? Enggak, dianya kepanasan tadi. Soalnya Pak, Ustaz Sugi langsung motong kenceng kali dia denger, jadinya kayak gitu. Udah baper dari awal dia. Mas Adam naik lagi Mas Adam. Nggak apa-apa kok. Saya udah ngomong sama Mbak Inul. Nggak apa-apa. Ini bukan Adam suaminya Mbak Inul Daratista ya? Bukan. Udah Bang Andi, jangan. Bukannya Bang Adam ya? Oke, terima kasih Bang Adam. Iya. Silakan. Bang Zuma, silakan enggak Gurunda, dilanjut. Kita dibalikin ke topik dulu. Jangan Iya, jangan baik, naikkan baik. lagi Oten lah, biar apa? Nanti kalau naik Iya, rusuh makanya. lagi dia. Lanjut. Oke. Silakan sama Bang Juma aja. Iya, baik. Jadi itu tadi Bang, kalau tidak ada data bahwa Adam mewariskan dosa, ya kita nggak bisa memaksakan itu. Artinya penyaliban itu hanya rekayasa. Kalaupun penyaliban itu terjadi, itu bukan untuk nebus dosa, tetapi oleh karena ada unsur lain, misalnya unsur politik. Karena imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi kemudian merasa iri terhadap Yesus karena pengikut Yesus semakin hari semakin banyak. Perpuluhan mereka berkurang, sehingga mereka melakukan propaganda untuk menangkap dan membunuh Yesus. Maka mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk apa? Demi untuk supaya Yesus ini
ditangkap dan kemudian pengikut daripada Yesus itu kembali kepada mereka, para rabi dan imam-imam Yahudi. Nah, kenapa demikian? Karena saudara tidak bisa menunjukkan data itu. Lalu kemudian tadi saudara Adam mengakui bahwa anak lahir tidak membawa dosa, tetapi kemudian manusia cenderung kepada melakukan kesalahan. Nah, Yesus datang untuk nebus ke itu. Nebus yang mana? Kalau anak dilahirkan tidak bawa dosa dari Adam, lalu dia mati, nebus dosa apa gitu loh Bang? Ternyata anak-anak ini tidak mewarisi dosa. Lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Coba Anda jawab ini dulu, silakan. Jadi seperti ini Bang. Saya bacakan Matius ya Bang ya. Silakan. Matius 17. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama Suaranya Mas Adam gedein lagi dong kayak tadi. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, maksudnya berpencar ya Bang ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biar aku dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, ini Bang ya, intinya ya, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Berarti itu sudah dinubuatkan Bang, sudah diketahui ini apa yang terjadi, seperti itu Bang Juma. Oke, baik. Di situ ikut Yohanes Bang. Mana kesaksian Yohanes tentang cerita itu? Mana kesaksian Yohanes Bang tentang cerita yang Anda bangun tadi? Ya mungkin ini Matius pun. Kan Matius tidak ikut ke sana kan? Yang ikut ke sana kan Yohanes. Mana kesaksian? Kalau ini cerita-cerita betul, mana kesaksian Yohanes? Ya entah itu Petrus bercerita kepada Matius atau Yakobus, kita juga tidak apa juga. Yang kita tanya Yohanesnya. Yohanes kan nulis kitab tuh. Mana cerita Yohanes tentang cerita tadi? Padahal cerita ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Bahkan perintahnya ceritakan setelah bangkit dari hari ketiga. Mana cerita Yohanes tentang hal ini kalau ini betul adanya? Oh, Yohanes ini saudaranya Yakobus, bukannya penulis apa ini Bang? Bukan penulis kitab Injil ini. Saudaranya Yakobus. Yang nulis kitab Yohanes ini siapa? Ya kan Yohanes kan bukan satu nama aja Bang. Yohanes Iya, Pembaptis pun ada. Bukan anaknya Nikodemus. Ya bukan, ini saudaranya Yakobus. Yohanes saudaranya Yakobus, dinyatakan di sini ya, dinyatakan di sini membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Maksudnya saudaranya Yakobus. Saudaranya Yakobus? Iya, pasti Yakobus ada punya saudara yang bernama Yohanes juga. Jadi Akhi Sugi, Yakobus ini bukan anaknya Yesus. Hah? Yesus mana itu ada? anu Justus. Ya? Bukan Anak Bang. Justus. Bukan. Justus, bukan. Sorry.
Sorry, bukan anaknya Yesus. Anaknya Maria. Anaknya Maria, Saudaranya Ya. Yesus. Maria Iya, saudara Magdalena. Yesus. Iya. Saudaranya Yesus maksudnya di sini. Bukan saudaranya Yakobus kayaknya, tapi saudaranya Yesus, anaknya Maria. Nah, sekarang Pada kalau intinya, yang pada betul. dasarnya bukan yang menulis kitab ini, Bang. Betul, Yakobus itu saudara Yesus. Iya, makanya aku bilang, kitab itu siapa, Bang? iya menulis kitab Ya, saudara siapa? Yohanes Yohanes juga. yang mana? Nah, terus yang dibawa dengan Yesus Yohanes Ada siapa? Yohanes Pembaptis dan Ah, satu. Kalau Yohanes Pembaptis Nulis. nggak mungkin, Bang. Dia Nggak udah mungkin. dihukum Herodes. Ya, udah Enggak. mati duluan. Iya. Iya, namanya. maksudnya nama Yohanes ini loh, Pak D. Nama Iya. Yohanes Yohanes ini siapa ini? bukannya Yohanes satu siapa? nama, dalam arti satu Yohanes nama. siapa? Ya saya kurang tahu, yang penting saudaranya Yakobus. Ini tertulis saudaranya Yakobus. Seperti Saudara Yakobus itu Yesus. Sedangkan kalau berbicara mengenai Yohanes yang menyertai Yesus itu Bang Juma, Ya. makanya ini seperti ini perkataannya. Mungkin kita harus renungkan juga nih, ya, Yohanes saudaranya. Apa yang dimaksud Yohanes saudaranya? Kan seperti itu, Bang. ya, ya ini dia. Tapi kalau Makanya seandainya Yohanes yang disebut ini memang dia yang menulis di kitab Injil, pasti akan ditulis, ya nggak mungkin tidak gitu loh, Bang. Dengan sendiri dia akan menulis. Oke, pengikut Yesus yang bernama Yohanes itu ada berapa orang? Pengikut. Yes, muridnya. Murid Yesus yang bernama Yohanes itu ada berapa orang? Kayaknya 2 ya. 2. Yang Siapa? pembaptis, yang Ah. pembaptis 1. Pembaptis itu tidak masuk dalam daftar nama murid. Oh, berarti 1. Nah, 1. Nah, Yohanes yang mana yang nulis kitab, Yohanes mana yang naik ke bukit? Ya, Pak, ya ini keterangannya ya saudara daripada Yakobus, udah itu saja. Karena kan pada masa itu kan Yesus pun enggak, pada masa itu kan Yohanes, nama Yohanes kan bukan 1, pastinya ada, Bang. Seperti saya nih, Adam, pastinya banyak nama Adam. Misalnya Bang Arasid, pasti ada banyak nama Rasid. Kita seperti Yang Pak Sugi, pasti ditemani- banyak yang namanya Pak Sugi, bukan Pak Sugi ini saja gitu. Yang ditemani Yesus menerima wahyu, apalagi merubah wajah seperti itu, sejatinya murid-muridnya, bukan orang lain. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan penulis Bible, kitab Yohanes, bukan Yohanes yang bersama dengan Yesus, lalu Yohanes yang mana? Pengikut Yesus, murid Yesus dari ke-12 murid itu hanya 1 yang bernama Yohanes. 1, ya betul. Nah, terus Yohanes yang mana lagi yang nulis? Ya, Yohanes mungkin mana juga Yohanes yang naik- saudaranya Yakobus atau Petrus, saya juga tidak tahu. Ya mungkin sudah dinyatakan. Mana kalau- ada saudaranya Yakobus bernama Yohanes? Ya, kan itu kan menurut abang. Kalau memang kejadian saat yang awal itu kan kita nggak tahu, Bang. Tapi Ya, ini justru tapi permasalahannya di sini- sekarang, Bang kenapa Juma, yuk? Bang Juma, Ya, ini sudah gimana? dinyatakan ya kan, membawa Petrus, Yakobus, Heeh. ya, dan Yohanes saudaranya. Itu doang. Ya, sekarang Ini mungkin saudaranya ini ya antara Yakobus dan saudaranya Itu- si Petrus. nggak Itu doang. nggak jadi masalah itu saudaranya. Ya, ya, Permasalahannya mana catatan Yohanes terkait cerita ini? Kan dia saksi. Kalau Kenapa dia seandainya, nggak- kalau kenapa dia seandainya nggak menuliskan? Yohanes yang tertulis di sini ini memang murid Yesus yang menulis Injil, pasti akan ditulisnya, Bang. Pasti akan ditulis. Karena Wah, ini- salah. Bagaimana? Salah. Ya, bagaimana? Kalau benar cerita ini, tentu Yohanes juga menuliskan. Iya. Nah, tapi dia tidak menuliskan. Berarti itu cerita kan bukan ini Yohanes yang menulis kitab lo bukan ini. begitu. Karena murid Yesus itu cuma 1 yang bernama Yohanes. Iya, pada dasarnya kan ketika Yesus mengajak Petrus dan Yakobus, mungkin Yakobus ada saudaranya yang mengikuti, ayo ikut sekalian, yang namanya Yohanes. Kita nggak bisa misalnya harus berpatokan, oh Yohanes itu harusnya murid Yesus, tidak seperti itu, Bang. Karena kan satu nama ini kan bukannya 1, pastinya banyak, seperti Bang Juma. Pasti ada yang namanya Bang Juma, di lain tempat ada. Seperti itu. Meskipun demikian adanya, taruhlah itu bukan Yohanes, Iya. murid Yesus. Bukan Yohanes Tetapi, pencatat Pak, Injil lah ya. tapi pasti sebagai penulis Bible pasti juga menerima cerita ini. Tapi mana dia tuliskan? Tidak ada. Ya mungkin pada saat kejadian ini diceritakan sama Matius. Enggak diceritakan ke Yohanes. oleh Petrus ya kan banyak murid Yesus, Pak.
Yang nggak diceritain ke nggak Yohanes satu, gitu. kecuali murid Yesus satu, pastinya harus ke satu sumber, nggak mungkin kepindah-pindah Kan sumber. ceritanya jangan kau ceritakan kepada siapapun Ya, sebelum aku bangkit. Nah, artinya setelah bangkit, ya ceritakanlah. Nah, Yohanes ini menceritakan kepada siapa? apanya tuh? Ya cerita tentang cerita yang Anda bangun tadi tuh. Ya, saya tidak membangun cerita, Bang. Saya hanya membacakan bahwasanya Iya. membawa Maksudnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Berarti itu kan intinya kalau seandainya yang disebut tertulis di sini Yohanes pencatat Injil atau Alkitab, pasti akan dicatat dengan dia, Bang. Tapi karena ini Yohanes ini hanyalah saudara daripada Yakobus atau Petrus, ya kita kan follow alam, Bang. Nggak tahu juga, nggak bisa memvonis gitu loh, Bang. Karena kan Iya. nama Yohanes bukan satu, pastinya banyak. Seperti itu. Dan abang harus meyakin juga kan di sini pada masa Yesus Kristus hidup pasti ada yang namanya Yesus Itu juga. kalau Kan tidak seperti itu, Bang. diketahui Betul siapa tidak? penulisnya itu setara dengan hadis palsu loh, hati-hati loh. Oh, kalau untuk hadis palsu itu sih saya rasa saya imani sih tidak. Karena ya memang kalau Injil itu adalah memang firman Begini, Tuhan Bang. ya. Ya, Bang, ya mana kesaksian Yohanesnya mana? ya ini kan bukan Yohanes yang menuliskan di Alkitab, Iya. bukan Injil. Saya tahu. Yuk, penulis kitab Anda, kitab Yohanes mana Ya catatannya tentang mungkin cerita ini? Petrus ataupun Yakobus yang menceritakan kejadian ini kepada Matius dan Matius mencatatnya. Seperti itu. Iya, Yohanesnya kenapa nggak mencatat cerita ini? Ya namanya nggak mungkin lah sama-sama dicatat, nanti sama-sama di setiap murid ada yang mencatat, jadi dia rancu nantinya, Bang. Nggak bisa seperti itu, Bang. Pasti kan udah masing-masing udah ada faknya gitu, Bang. Sudah ada tempatnya gitu loh, Bang Juma. Seperti itu. Jadi iya kan, jadi dinyatakan bahwasanya sebelum anak manusia bangkit dari itu berarti sudah nubuat, sudah akan tahu kejadiannya seperti apa, Bang. Nah, terus Gitu. kalau demikian adanya, kalau betul cerita ini, lagi-lagi Anda nanti kena dampak terhadap murid-muridnya yang justru menganggap Yesus itu hantu. Itu gimana ceritanya? Kalau itu saya tidak mengimani, Bang. Seperti apapun. Ya ini cerita dalam kitab saudara di Lukas 24. Dan ketika Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, mereka kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Gimana cerita itu? Karena mengira melihat itu, karena itu kan memang Yesus menyatakan bahwasanya maut tidak bisa menguasainya. Loh, justru Allah itu karena yang langsung menyatakan bahwasanya maut tidak. kalau kematian. cerita itu benar, berarti dia tidak perlu takut. Ya tapi kan sudah Tidak- dinyatakan oleh Tidak Yesus perlu Kristus, mengira jangan Yesus takut. itu hantu. Kan sudah Ya. Yesus mengatakan, jangan Bukan takut. Akulah. Gini bang, gini. Ya. Yesus andai saja Yesus mengatakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Berarti hari ketiga dari kematian Yesus, dari penangkapan, murid-muridnya nunggu atau tidak? Murid-muridnya Nunggu. Pasti dong. pastinya tidak tahu mereka, Bang. Kalau tahu pasti Loh, kan- ditunggunya. Kan Karena dikatakan aku akan bangkit hari ketiga katanya tadi. Iya, maksudnya dalam Nah. pada saat kebangkitan itu murid-muridnya pastinya tepatnya kapan, waktunya kapan tidak tahu, Bang. Kan dia Taunya- katakan aku akan bangkit pada hari betul, ketiga. betul, bangkit Nah, hari pada ketiga, hari ketiga. Jumat, Sabtu, Minggu, berarti Tapi bangkit kan hari Minggu. Waktu ataupun apanya kan tidak disebutkan secara terperinci, Bang. Hanya itu. Aku akan bangkit pada hari ketiga kematianku. Itu berarti hari Ahad. Jadinya kalau hitungan kalian Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggu. Nah, faktanya tidak ada satupun dari murid yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Artinya itu cerita hoaks. Tidak ada murid yang menunggu. Malah ketika Yesus itu dipaksakan muncul di tengah-tengah mereka, apa yang tertulis dalam Lukas 24 itu? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Weh, kok lucu? Ada Tuhan berjanji bangkit pada hari ketiga. Ketika benar-benar bangkit malah dikira hantu. Harusnya ketika dia melihat, mereka berlari langsung memeluk Tuhannya. Ternyata Tuhan kita sudah bangkit beneran. Tapi kan tidak. Malah ketakutan. Ya, itu kan yang mengatakan kan muridnya. Tapi kan Yesus menyatakan jangan takut. Iya, Akulah dia, memang akulah dia. Bahwasanya yang bangkit Iya. dari antara orang mati. Oh enggak, Yesus tidak mengatakan itu. Ada apalah dengan kalian? Inilah tanganku, lihatlah aku, rabalah aku, inilah tanganku. Iya. Apakah ada di antara kalian memiliki ikan goreng? Nah, Yesus makan ikan goreng itu bukan untuk membuktikan bahwa dia bangkit, tetapi untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu.
untuk meyakinkan temannya, aku ini bukan hantu. Ya, bisa jadi seperti itu, Bang. Nah itu dia bukan bisa jadi memang dalilnya kayak gitu, Bang. Iya, makanya kan membuktikan menyatakan bahwasanya dia masih seperti manusia, bahwasanya dia manusia artinya ini dia bukan- tidak bisa dikuasai oleh kematian atau maut. Bukan Iya, begitu. dinyatakan seperti itu. Bukan orang-orang Dan- itu dan orang-orang itu tidak pernah dipesan aku akan bangkit pada hari ketiga, nggak pernah dipesan kayak gitu, nggak pernah. Makanya mereka tidak pernah menunggu kedatangan Tuhan. Mereka mengira Tuhannya sudah mati dan tidak pernah diajarkan akan bangkit. Dan ternyata Mereka tahunya nggak bangkit, dia nggak bangkit. Buktinya dia makan ikan goreng. Dalam arti bangkit, setelah makan ikan goreng kan naik ke surga, Bang. Bangkit dari pingsan mungkin. Oh, kalau bangkit dari pingsan sih nggak mungkin, karena Loh, fakta kenapa sejarah nggak menyatakan bahwasanya Yesus sudah memang pada saat turun dari kayu salib itu sudah wafat sudah. Buktinya kakinya tidak dipatahkan, darahnya masih mengalir, dan dia cuma disalib 3 Ketika jam. kakinya akan dipatahkan itu memang sudah kehendak Allah untuk supaya jangan untuk dipatahkan. Jadi sudah tidak mungkin terjadi. Itu memang sudah Allah punya maaf cakap skenario, Bang. Memang rancangannya. Memang sudah kehendaknya seperti itu. Gitu loh, Bang. Justru dengan tidak dipatahkan kakinya membuktikan bahwa Yesus itu belum mati. Layaknya tentang penjahat yang ada di kiri kanannya. Fakta sejarah menyatakan bahwa Yesus kan saksinya ada, bukan nggak ada saksi-saksi. Siapa yang menyaksikan Yesus Ya murid-muridnya Maria Magdalena Siapa? semua. Siapa? Justru Maria Magdalena lah yang datang di kuburannya membawa rempah-rempah. Iya, Bang, dalam arti, Bang, murid-muridnya ketika mengafani Yesus Kristus itu, ya mereka nggak mungkin lah orang hidup dikafani, Bang. Kan yang lucu-lucu aja, Bang. Masa orang hidup dikafani? Apakah seperti gini, Bang. Seorang ustadz sudah melihat orang masih hidup, masa dikafani? Ya pasti ustadz itu udah gelo. Tapi karena dia tahu sudah meninggal, memang sudah tidak ada lagi dikafani, Bang. Wajib itu, Bang. Harus. Abang pun pasti seperti itu. Melihat seorang mayat atau sebuah mayat atau sebuah mayat. Kalau Abang biarkan saja, Abang berdosa. Pastinya harus kafani. Kalau tidak dikafani, kakinya akan dipatahin. Akan dipatahin dan ditombak berulang sama tentara Romawi. Itu sebenarnya, Bang, ketika Yesus ditombak itu pun masih bertahan, tapi karena memang dia yang menyerahkan nyawanya. Maksudnya memang dia yang kehendak dia gitu untuk menyerahkan. Mana ada Yesus protes kok, ngapain kamu bunuh aku? Yesus protes, malah dia menghindar kemana-mana. Protes gimana, Bang? Dia protes pada saat dia ditangkap, bahkan pada saat dia ditampar pun dia protes. Kalau di mana dalil? Kamu penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan suluh dan pentungan. Bukankah aku tiap hari bersama-sama kamu di tempat bait Allah? Kalau kan menurut begitu saya, kata Bang, Yesus. kalau menurut saya, Bang, itu tidak protes, Bang. Karena kenapa? Pada saat perjamuan kudus, Yesus sudah menyatakan bahwasanya akan ada anak manusia akan menyerahkan aku kepada manusia. Dan juga Petrus pun dibilang, kamu sebelum ayam berkokok akan menyangkal aku ini kan, itu sudah terbukti, Bang. Kalau seandainya memang protes, Yesus akan mungkin lari. Entah lari kemana, mungkin lari ya kan lari, memang dia kan lari. Cuman karena salah satu iblis di antara ke-12 muridnya, itulah yang menunjukkan tempat persembunyiannya. Yudas Iskariot, ya. Ya, itu dia. Makanya Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau, yang 12 ini. Tapi salah satu di antara kalian adalah iblis. Kan gitu. Betul. Nah, yang melaporin iblis. Sehingga orang-orang itu ditangkap. Pak Yesus itu ditangkap. Setelah ditangkap, dia jadi Tuhan setelah bangkit. Ya, ini karya iblis. Kebangkitan Yesus karya iblis. Kan gitu poinnya. Nah, apapun yang kita bukan seperti itu, Bang Tese, Bang Juma. Bahkan iblis menyangkal Yesus itu bahwasanya dia disalib itu, dia menyangkal, itulah iblis. Coba kalau dia mengimani bahwasanya itu. Di mana iblis menyangkal bahwa Yesus disalib? Justru dia yang merasuki Yudas agar Yesus itu disalibkan. Jelas itu. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus tidak disalib gitu. Tapi itu semua rahasia ilahi juga. Larinya ke rahasia ilahi. Iya benar, Bang. Kenapa saya bilang gini, Bang Juma, karena ini rancangan Allah, Bang. Rancangan Allah. Di mana Tuhan merancang membunuh manusia? Bang Juma, sebentar.
Karena ketika perjamuan kudus, Yesus sudah menyatakan, sebelum kejadian sudah menyatakan akan bahwasanya ada satu yang akan menyerahkan aku kepada manusia. Dan Petrus pun dikatakan, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Kamu akan menyangkal bahwasanya kamu seakan-akan kamu udah tahu aku udah kenal, tapi kamu mengatakan kamu tidak kenal aku, itu menyangkal 3 kali kamu sebelum ayam berkokok. Itu sudah terbukti, Bang. Ya, ini kan cerita-cerita yang Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap cerita itu. Ini kan cerita yang dibangun oleh penulis kitab saudara, yang Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab saudara. Tapi dalilnya ada. Ya dalil, iya betul, dalil itu ada. Tapi Yesus kan minta agar waspada kan? Waspada kepada siapa? Orang Farisi. Kan itu, pengajar-pengajar palsu. Sementara narasi yang Anda bangun ini adalah narasi yang berasal dari kitab saudara. Kan gitu poinnya. Nah, sekarang permasalahannya, apapun yang saudara ramu untuk kematian Yesus di atas tiang salib, apa sebabnya dia harus mati sementara dosa waris itu nggak ada? Iya, itulah pokoknya intinya Bang Juma. Rahasia ilahi. Untuk menebus dosa-dosa dan kebutuhan yang ada pada diri manusia itu. Iya benar Bang. Itu saja. Gimana jadi kalau abang paksakan aku untuk mengimani yang lain, tidak akan pasti bisa, karena tetap imanku seperti itu Bang. Gitu loh Bang. Bagaimana ceritanya menebus dosa sementara Tuhan sendiri, bahkan Yesus sendiri mengatakan upah manusia berdasarkan perbuatan masing-masing, kok dia jadi penebus dosa? Gimana cerita itu? Yang diartikan dengan penembus dosa itu Bang, jadi pada saat nanti kita ini sekarang ini Bang, bila mana merasa mempunyai dosa atau kesalahan, dan kita minta misalnya maaf cakap nih Bang ya, kita misalnya melawan orang tua Bang, itu kan kita udah dosa Bang. Bener nggak Bang? Gimana? Kalau ibarat ini gambaran lah Bang, kita melawan kepada orang tua kita, berarti kan kita udah durhaka Bang, dosa berarti kan Bang? Nah, betul. Solusinya? Nah, kalau kita misalnya solusinya kita merasa menyadari kita ada dosa, kita bersimpuh merendahkan diri, mohon ampun, bahwasanya mengakui kesalahan dan dosa-dosa dan berjanji tidak akan mengulangi, akan diampuni Bang. Akan diampuni. Tapi kalau mengulangi lagi, ya tunggu dulu, pastinya ada hitungan juga seperti itu. Tapi pertama kita minta ampun, akan diampuni, akan selalu pasti diampuni. Kan sudah berjanji kamu kan bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Seperti satu contoh, ketika wanita yang berzina itu, Yesus kan menyatakan, barang siapa yang tidak memiliki dosa, boleh dia yang melemparkan batu. Itu. Tapi nggak ada yang, karena manusia merasa berdosa, tidak berani untuk melemparkan batu Bang. Nah di situ pun Yesus mengatakan juga kepada wanita yang berzina ini, aku pun tidak akan menghakimi kamu, tapi kamu jangan ulangi lagi perbuatannya. Sudah. Iya, masalahnya sekarang dosa apa yang ditebus Yesus? Ya segala dosa lah Bang. Pada poinnya segala dosa. Yang berzina, maaf cakap Bang, berzina, abangku inilah yang melawan kepada orang tua, ya kan, yang menganiaya. Jadi bukan dosa waris. Yang diampuni, yang dalam pengertian dosa waris ya seperti itu, kita pastinya ada dosa gitu loh Bang. Dalam arti ada dosa. Tapi kalau seandainya Bang, kalau saya ini dari saya punya imajinasi saya, bahwa saya kalau ada tidak melakukan dosa pada saat Taman Firdaus atau Taman Eden itu, manusia pun tidak akan memiliki dosa Bang. Pastinya tidak akan memiliki dosa. Kan begitu. Tapi karena Anda melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang kehendak Allah jangan kamu pegang itu, tapi kamu malah berani kamu makan. Seperti itu, maka murka Allah juga. Nah, berarti kamu sudah ada batasnya antara kamu sudah memiliki dosa dan aku kan maha kudus, maha suci. Antara itu kamu udah nggak bisa lagi bersama aku, nggak bisa berkumpul sama lagi kayak seperti di Taman Eden atau Firdaus. Kamu akan terpisah dari aku. Itulah yang diartikan seperti dosa juga Bang. Gitu. Dan dan kamu tidak akan bisa bersama-sama aku. Makanya ketika mungkin dalam arti Allah Bapa itu merasa kasihnya begitu besar kepada yang ciptaan manusia ini sama dunia ini, bagaimana supaya Allah bisa kembali lagi bersama-sama kepada manusia itu, ya seperti ini, ditebuslah. Makanya Allah yang merancang ini semua, menurunkan firman-Nya, memberikan nasi menjadi manusia untuk menebus ini supaya manusia ini bisa bersama-sama lagi dengan Allah Bapa. Seperti itu Bang Juma.
dalam Jadi- iman saya, ya. Jadi setelah Yesus menebus dosa itu, jadi kecenderungan melakukan dosa itu sudah hilang karena sudah ditebus. Itu kan tergantung sekarang kepada manusianya itu. Iya dong bang, karena gini bang, abang, Kan bang, gini loh, gini. Coba Anda bayangkan narasi Anda di awal tadi ya. iya, Andai saja Adam itu tidak melakukan dosa, maka keturunannya tidak akan melakukan dosa. pastinya. Kan gitu. Nah, dosa yang dilakukan Adam itu sudah ditebus oleh Yesus. Artinya tabiat yang diwariskan oleh Adam itu sudah tidak ada. Iya bang. Karena sudah ditebus. Bagaimana dengan Kristen hari ini? Tapi kan seperti ini bang, Enggak, saya tanya dulu. Yesus sudah mati di atas tiang salib. Dosa itu sudah ditebus. Manusia Betul. sudah didamaikan kembali Iya, dengan Tuhan. Setuju. Tapi Setuju, kenapa Bang. Kristen masih bergeliman dosa? Kenapa? Tapi kan manusia kan diberikan pilihan bang. Ya, Ya, itu tadi katanya. Abangku cuma denger lu. Manusia diberikan Gimana pilihan bang. ceritanya? Dalam arti pilihan. Loh. Kalau kamu mau memilih yang baik dan benar, silakan Loh. kamu pilih. Tapi kalau Jadi untuk misalnya apa? kamu memilih Katanya yang tidak Yesus- benar, itu akibatnya ada sama kamu sendiri. Ya, kan seperti itu bang. Loh, Tinggal kita. tadi katanya Yesus datang untuk menebus dosa itu, sehingga tabiat itu sudah hilang. Akhirnya Tuhan Tidak. didamaikan lagi dengan Yesus, Maksudnya dengan tidak manusia. menghilangkan tabiat bang. Dalam arti Lalu? kan, manusia kan memiliki akal Loh. budi bang. Pikirannya ada bang manusia bang. Tadi saudara mengatakan bahwasanya andai saja Adam tidak makan buah itu, maka kecenderungan melakukan dosa itu tidak akan ada terhadap manusia. Maka perlu pendamai. Maka kemudian turunlah Yesus untuk nebus. Bang, Ditebus berarti hilanglah sudah hutangnya. bang, bagaimana? Kalau seandainya Adam, menurut saya nih ya bang ya, kalau seandainya Adam tidak memakan buah yang dilarang itu, mungkin sampai sekarang manusia tidak ada, kurasa bang. Hah? Iyalah. Kan Pastinya perintahnya. tidak ada, karena kan Adam masih di Taman Firdaus, tidak akan. Loh. apa. Salah Anda. Makanya belajar lagi di dalam Kejadian 1 nomor 26. Perintah Tuhan itu, baiklah kita menciptakan Adam untuk mengisi bumi, bukan mengisi Gan Eden. Memang Adam dicipta untuk ke bumi. Beranak cuculah engkau. Mungkin Berbanyaklah. sebelum ditaruh di bumi Adam ini sudah melakukan kesalahan atau dosa. Mungkin saya rasa ya bang ya. Makanya bisa. Adam belum diciptakan. Alam belum diciptakan, baru Iya, mau diciptakan. ketika Adam diciptakan sudah jadi bentuknya kan bang, sudah bersama-sama dengan Allah itu kan. Tapi Adam belum ditempatkan di bumi, ini sudah melakukan dosa. Makanya dia sudah antara hubungan Allah dan Adam ini, manusia ini sudah terbatas, ada sekatnya. Karena kekudusan dengan ibarat kata maaf cakap dosa itu tidak bisa bersama-sama, tidak bisa bersatu bang. Ngapa sih abangku ini? Lucu. Ya. Gimana ceritanya? Tuhan sebelum menciptakan Adam, Tuhan sudah merencanakan dan merancang Adam untuk di bumi beranak cucu, menjadi pemimpin di bumi. Lah kenapa kemudian Anda mengatakan andai saja Adam tidak makan buah kita tidak ada? Lucu lah. Perintahnya diciptakan memang untuk beranak cucu. Masa nggak ada? Jadi kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, ya oke, saya terima lah. kalau Adam tidak makan Asumsi buah abang saya terima. pengetahuan, ku asumsi pula Kejadian 1 nomor 26 itu Oke. bukan asumsi, Iya, itu kejadian- data. Oke, saya terima itu. Ya pastinya kan Adam kan kalau memang tidak memiliki dosa, tidak melanggar perintah Allah itu, pastinya ya nggak mungkin ada penebusan. Untuk apa? Karena memang pastinya kan apa. Tapi tetap seperti apapun bang, kalau menurut saya. Makanya kan orang tua bilang rambut sama hitam, tapi pemikiran itu berbeda-beda bang, nggak ada yang sama semua bang. Jadi kita harus akui itu bang. Ya, kenapa Anda tidak berkesuaian Abang dengan harus data? yakin bang, abang Kenapa nggak ikuti dalil yang ada di dalam kitab yang Anda pegang? Kenapa? Maksudnya mengikuti dalil seperti apa bang? Ya kan Tuhan sebelum menciptakan Adam, baiklah kita menciptakan Adam untuk mengisi bumi, menjadi pemimpin, yang memerintah, yang berkuasa atas ikan-ikan dan seterusnya. Bagaimana Adam bisa berkuasa terhadap makhluk-makhluk tersebut kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Oh kalau itu saya nggak sampai ke situ bang, belum sampai ke situ bang.
Iya. Nah, itu dia Saya belum masalahnya. sampai situ, Bang Juma. Gimana ini teman-teman? Saya ini hanya jemaat Sugi, biasa, gimana Bang. ini? Saya bukan ahli teologi, Bang Juma, ataupun ahli agama. Saya hanya jemaat yang memiliki dasar iman yang kuat, Bang Juma. Itu doang saya. Saya nggak ahli teologi atau ahli agama, tidak. Ini saya akui kepada Bang Juma. Saya hanya seorang jemaat biasa yang memiliki dasar iman yang kuat, itu doang, Bang. Oke, Tidak kurang. Oke, baik. Begini, saudara. Jadi kalaupun abang mau giring saya ke teologi Enggak. itu saya nggak akan bisa mampu Oke. gitu. Oke, baik. Coba Anda jawab dulu. Apakah Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat itu sudah tahu baik dan jahat? Belum, pastinya belum. Belum. Nah, Kalau tahu nggak mungkin mereka merasa malu. Ketika ada perintah jangan engkau makan buah itu, sebab jika engkau makan maka engkau akan mati hari itu juga. Apakah Adam sudah tahu itu? Ngerti ndak Adam ketika ditanya itu? Ya pastinya ngerti lah. Lah berarti dia sudah tahu baik dan buruk dong. Mana yang benar? Enggak, dalam arti dalam perintah itu sudah mengetahui, Bang. Tapi karena ketika Adam menerima buah dari si Hawa ini, kan si Adam tidak mengetahui bahwa asal muasal buah itu dari mana. Yang penting diberikan kepada si Hawa ini, dia ada makan. Kan seperti itu, Bang. Saya ulang. Apakah Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat sudah tahu baik dan jahat, baik dan jahat itu? Ya pastinya udah mengerti larangan lah, udah tahu lah. Belum. Sudah tahu lah. Kan belum ada aturan, bro. Belum mengerti dia, belum tahu baik dan buruk dia. Sama seperti anak kecil, Anda kasih aturan, ya sama aja. Mau jutaan aturan Anda kasih, dia akan tetap langgar. Kenapa dia nggak paham baik dan buruk? Adam ketika diperintahkan, jangan engkau makan buah baik dan buruk, sebab di mana hari engkau makan, engkau akan mati hari itu juga. Loh, Adam nggak tahu apa-apa, belum tahu baik dan buruk, ya makanlah. Kok dihukum orang yang tidak tahu aturan? Kok dihukum? Sama anak kecil, jangan engkau minum ini karena ini tidak baik untuk kesehatanmu. Anak kecil mana tahu yang kayak gitu-gitu, nggak ngerti dia, karena dia tidak paham bahasa itu, dia minum, masa dihukum? Tidak bisa bilang begitu juga, Bang. Adam sudah tahu baik dan buruk sebelum makan buah ini atau belum? Maaf ya, Bang. Aku bukannya aku nggak banyak kawan-kawan muslimku, banyak, Bang. Aku bisa melihat kenapa ketika kawan muslimku bapaknya itu memukul anaknya karena nggak mau ngaji, disabet pakai rotan, Bang, karena nggak mau ngaji. Jadi seperti apa itu? Itu nggak ada urusannya ke sana. Enggak, maksudnya ini perumpamaan, Bang. Berarti kan Allah itu karena kamu sudah dikasih tahu, tapi kamu masih ngeyel, bandel. Kan lucu kalau ada orang dikasih tahu sesuatu di mana orang itu belum berfungsi akalnya, lalu kemudian melakukan pelanggaran, lalu dihukum. Yang konyol siapa? Adam kan belum berfungsi akalnya waktu itu. Belum tahu baik dan buruk. Sebenarnya sudah kalau kalau sudah, Bang, kenapa dia tidak sadar kalau dia dalam keadaan telanjang? Coba. Ya itu tadi pada saat si Hawa ini, saya tanya dulu, kalau Adam sudah tahu, sudah paham tentang kebenaran dan ketidakbenaran, kenapa Adam dalam keadaan telanjang tapi dia tidak sadar? Kok tidak sadar? Nanti dia makan kok masing-masing bersembunyi loh, malu. Itu setelah dia makan buah. Ya. Bukan auratnya terbuka. Anda keliru. Adam itu dalam keadaan telanjang. Begitu makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, baru sadar kalau dirinya telanjang. Iya, mengetahui, makanya dia bersembunyi gitu loh. Berarti sebelum makan buah pengetahuan, jangankan tahu baik dan buruk, telanjang aja dia tidak sadar. Setuju nggak? Setuju. Nah, bagaimana ada orang yang mengerti tentang dirinya telanjang aja diberi aturan, jangan kau makan itu ya, jangan kau makan ini ya, ini yang boleh kau makan ya, ini yang tidak ya. Orang telanjang aja dia nggak sadar kok. Kok dikasih aturan kayak begitu? Kalau itu kuasa Allah dah, Bang. Saya nggak bisa ngatur kayak begitu, itu kuasa Allah punya. Bisa juga Allah membuat dia bahwasanya dia nggak merasa malu, bisa, tapi dia mengerti akan bahwasanya perintah-perintah larangan bisa. Udah cukup sampai di situ.